Apakah jika kita pernah melakukan dosa lalu sudah taubat, tapi kadang masih terlintas kembali akan melakukan dosa tersebut sudah dicatat sebagai dosa? Tentu saja tidak. Kalau kita belum melakukannya tidak. Dan ini memang bisikan syaitan. Syaitan itu lemah teman-teman. Tinggal tolak saja. Selesai. Kita akan bisa lakukan kok itu. Jadi tidak dicatat dosa. Apakah di zaman Rasulullah SAW ada profesi pengacara yang sering membela yang salah demi yang bayar gitu? Kalau khusus seperti kita sekarang, setahu saya tidak ada, gitu kan. Tetapi setiap orang Muslim disuruh untuk membela yang benar. Seperti misalnya ada di zaman jahiliyah dulu ada namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ini teman-teman sekalian, ada sekelompok anak-anak muda Quraisy di Mekah. Mereka yang jiwanya masih bersih, itu coba membela orang yang terzalimi di Mekah. Coba membela, dan itu sekelompok orang. Termasuk Nabi Muhammad SAW dulu masuk dalam kelompok itu sebelum dinobatkan jadi Nabi. Dan beliau sempat berkata, dulu di zaman jahiliyah saya dipanggil untuk Hilful Fudul, yang demi Allah kalau saya dipanggil setelah Islam saya akan menjawabnya. Apa pekerjaan mereka? Orang-orang Mekah dulu, teman-teman sekalian, dari orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy zalim nih. Di musim haji mereka punya banyak budak-budak. Kalau dia tahu ini yang masuk ke Mekah dari jemaah haji masyarakat biasa, bukan kepala suku gitu kan, maka ditindas oleh mereka. Diambil untanya, diambil hartanya, minta tolong, tidak ada yang bantu. Karena ini tokoh-tokoh Quraisy. Begitu mereka lakukan. Nah, anak-anak muda ini bentuk tim tadi itu namanya Hilful Fudul. Mereka bersumpah akan siap sampai menumpahkan darah membela orang-orang seperti tadi. Nah, kalau ini antum tarik ke masalah ini seperti pengacara ya mungkin, tetapi tidak dibayar pada saat itu ya. Tidak ada istilah bayar nih, karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bolehkah mengambil gaji dengan profesi sebagai seorang pengacara? Kalau lebih amannya adalah antum tidak menentukan dari awal, gitu kan? Jadi antum memang itu jasa teman-teman. Jasa itu dalam Islam memang murni mencari pahala. Jadi antum tidak menentukan, misal baik ini ada masalah saya akan butuh bantuan begini. Baiklah. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan, misal transportasi, ini kayaknya butuh kasus ini, saya akan datangi rumahnya si fulan, saya akan coba mungkin 3-4 kali kirimkan ke somasi, saya akan A, B, C, D, E, F, G, banyak kegiatan, saya akan fotokopi, saya akan ini, saya akan itu, saya akan laporkan ke polisi, kira-kira ini butuh biaya semua sekitar 5 juta rupiah. Apa Anda bersedia bayar ini untuk biaya transportasi segala? Dia bilang iya baiklah kalau gitu, silakan dibayar, saya akan bantu. Lalu dikerjakanlah perbuatan itu. Kalau setelah berhasil ternyata dia memberikan lagi, ya itu sudah rezekinya dia. Tapi kalau dari awal nih, saya akan bantu tapi 50% buat saya, ini nggak boleh nih, ada kezaliman nih. Itu bukan bantu namanya. Kan gitu. Kita kadang-kadang menyalahgunakan kata-kata bantu ini. Bantu tapi minta balasan, ya bukan bantu namanya. Kan gitu. Itu bukan bantu namanya, artinya kalau tidak dibayar tidak akan melakukannya. Nah ini keliru teman-teman sekalian. Allahu a'lam, ini yang saya tahu.